Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang banyak memiliki keistimewaan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Kehadirannya dinantikan oleh seluruh umat muslim di dunia, karena di dalam bulan Ramadan itu banyak sekali kesempatan melakukan ibadah yang pahalanya akan dilipat gandakan. Salah satunya adalah bersedekah. Saudara, bagaimana kita lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur terbaik memiliki kedermawanan yang luar biasa. Dikisahkan oleh Anas bin Malik dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sana dinyatakan, an Anasin radhiyallahu anhu qala jaa ar-rajulu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu ghanaman baina jabalain faraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW memberinya kambing yang besar dan banyak di antara dua lembah. Maka laki-laki tadi kembali kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kau ke dalam agama Islam, karena sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah memberikan kambing yang besar dan banyak, dan dia tidak takut akan jatuh miskin. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nampak sekali ketika datangnya bulan suci Ramadan. Hal ini tercermin dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak kedermawanannya dalam hal harta benda, dalam hal kebaikan harta benda, dan lebih nampak lagi kedermawanannya pada saat datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin, berangkat dari kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, ternyata beliau mendidik para sahabat-sahabatnya sangat dermawan kepada sesama. Bukankah kita bisa mengenal siapa Utsman bin Affan? Siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Siapakah Abdurrahman bin Auf? Dan terlebih lagi istri beliau yang tercinta Siti Khadijah. Mereka adalah orang-orang yang sangat dermawan demi untuk kejayaan Islam. Bukankah Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 2000 dinar untuk perbekalan perang dalam perang Tabuk? Bahkan ketika perjalanan dari Madinah ke Tabuk begitu jauh, kurang lebih sekitar 1000 km lebih, nampak sekali kekurangan biaya. Abdurrahman bin Auf memberikan 500 keping emas untuk diperuntukkan membiayai biaya perang Tabuk pada saat itu. Kita juga tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, betapa beliau begitu dermawan. Beliau curahkan, beliau keluarkan hartanya, dikeluarkan untuk dakwah Islam, untuk perjuangan Islam, untuk meninggikan agama Allah, sehingga hartanya habis diinfakkan untuk kejayaan Islam. Bukankah kita tahu Siti Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang saudagar wanita yang kaya raya di kota Mekah, hampir 2/3 kota Mekah dikuasai oleh Siti Khadijah. Namun pada saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, semua hartanya dicurahkan untuk dakwah Islam. Semua hartanya
diinfakkan untuk fi sabilillah, meninggikan agama Allah, sampai-sampai menjelang detik-detik wafatnya Siti Khadijah. Beliau tidak memiliki apa-apa, hanya ada satu baju yang dipakai di badannya, dan itu pun sudah sangat kumuh sekali. Dalam satu riwayat dinyatakan baju beliau ada 83 tambalan. Hadirin, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat kaya raya, hartanya habis digunakan untuk kejayaan Islam, hartanya habis disumbangkan untuk perjuangan dakwah Islam, untuk membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah bisa seperti dermawannya Rasulullah, seperti dermawannya Abu Bakar Siddiq, seperti dermawannya Siti Khadijah, seperti dermawannya Abdurrahman bin Auf, dan seperti dermawannya Utsman bin Affan? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Terlebih di bulan suci Ramadan ini, apapun yang kita berikan, sedekah wajib ataupun sedekah sunnah, yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, pasti Allah akan melipat gandakan pahala. Hal ini tercermin dalam penggalan surah Saba ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari sesuatu, maka Dia Allah yang akan menggantinya. Dia Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Hadirin, Syekh Ibnu Ashur berkata, yang dimaksud dengan kalimat anfaqtum di sini adalah menafkahkan harta di jalan Allah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah, baik sedikit ataupun banyak, untuk kemuliaan agama Allah, untuk membantu fakir miskin, orang-orang terlantar di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya di dunia, dan juga Allah akan menggantinya pula di negeri akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Imam Ar-Razi berkata, Quran surah Saba ayat 39 yang tadi saya bacakan itu adalah realisasi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab Az-Zakah. Di sana dinyatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang hamba pada pagi hari di dalamnya kecuali turun dua malaikat. Berkata salah satu di antaranya, Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak dengan ganti yang banyak. Berkata malaikat yang satu lagi, Ya Allah, binasakanlah harta bagi orang-orang yang menyimpan hartanya, yang menahan hartanya, tidak mau berinfak di jalan Allah. Demikianlah
Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kepada siapa saja yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat selalu mendoakan orang yang berderma, berinfak di jalan Allah akan mendapatkan ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih berkah terhadap apa yang dia keluarkan. Justru sebaliknya, malaikat akan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar orang yang menahan hartanya tidak mau berinfak, agar mereka dibinasakan hartanya. Hadirin rahimakumullah, berangkat dari hadis tersebut, maka kita sebagai umat Islam, terlebih di bulan suci Ramadan, mari berinfak. Karena kedahsyatan berinfak di bulan suci Ramadan akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, di sana dinyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fatara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu mislu ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi makanan berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka baginya adalah memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terlebih dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita mari bantu kepada saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Bantu saudara-saudara kita yang di PHK. Bantu saudara-saudara kita yang miskin, yang lemah, yang terkena COVID-19. Mereka membutuhkan uluran tangan-tangan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu gemar bersedekah di bulan suci Ramadan? Mari kita aplikasikan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berinfak, terlebih di bulan suci Ramadan. Kalau kita lihat suasana di kota Makkah dan suasana di kota Madinatul Munawwarah, masyarakat Muslim Arab yang berdiam di sana, mereka menjelang berbuka puasa mengajak mereka siapa saja untuk menyantap makanannya. Mereka memberikan makanan berbuka kepada orang-orang yang berbuka. Bukan hanya satu orang, tapi puluhan orang, bahkan ratusan orang. Mereka memberikan itu dengan penuh keikhlasan, mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang banyak, yang penuh berkah, agar kita bisa berinfak di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita umur panjang dan kita senantiasa berinfak. Manakala kita sehat, mari kita berinfak. Manakala kita punya, mari kita infak. Manakala kita tidak punya, pun tetap kita berinfak. Semangat berinfak harus tetap ada pada diri kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.